teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, jadi di sini kita akan ngebahas mengenai topik yang mungkin teman-teman masih belum tahu nih, mau kerjanya apa sih nanti atau masih belum punya bayangan apa-apa nih gitu. Nah, di sini di Lekamarat kita akan membahas mengenai apa-apa aja sih yang mungkin teman-teman nih bisa persiapkan gitu ya sejak dini nih gitu. Bersama pastinya dengan narasumber kita yang hebat banget dan pastinya oke banget gitu ya. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke perkenalannya ya. Pada kepo gak sih? Pasti kepo lah ya. Oke, bersama Kang Patria di sini. Halo Kang Patria. Halo. Oke, berarti awal masuk tuh 2000 berapa tuh Kang? Saya masuk UPI itu tahun 2009. Ya, tahun 2009. Oke, 2009. Dan lulus itu di awal tahun di Januari 2014 gitu. Oke, berarti itu 9, 10, 11, 12, 13 agak lama. Iya, jadi gini, kalau zaman dulu itu sistem kuliahnya itu kan dipaket-paketkan gitu ya. Jadi kita nggak bisa lulus lebih cepat dari paket itu. Dan kalau di tahun aku itu lulus di bulan Januari di tahun 2014, itu artinya lulus gelombang pertama untuk angkatan tersebut. Jadi itu salah satu paling cepat. Gitu. Dulu kayak gitu. Tapi setelah di tahun mungkin sekitar tahun 2011 ke belakang itu bisa lulus lebih cepat dari tahunnya. Ada perubahan gitu ya. Tapi Akang kabarnya sekarang sehat kan ya? Pastinya. Sehat banget sih. Tapi menurutku sekarang yang paling penting bukan hanya sehat ya, Mbak. Yang paling penting juga tuh sekarang tuh bahagia. Oh, betul banget. Sehat dan bahagia tuh harus combine kan ya. Betul banget. Karena banyak banget ya mahasiswa yang sekarang tuh kayak istilahnya kayak aduh stres banget nih. Iya, gitu, jadi kan? secara fisik tuh sehat gitu ya, tapi secara psikologis tuh ternyata nggak bahagia betul ya. Nah, Akang kan nih masuk ke jurusan bahasa pendidikan bahasa Prancis ya kan, biar lebih spesifik karena di UPI kan pendidikan gitu. Okay. Nah, awal mulanya tuh gimana sih Kang? Apa emang Akang berminat banget di bahasa Prancis kah? Atau gimana kah gitu? It's a complicated story sebenarnya ya. Mungkin bisa diceritain kali ya Kang? Jadi saat aku lulus SMA itu waktu itu aku tahun 2008, dan aku dapat pengalaman yang kurang menyenangkan karena aku daftar di semua tempat perguruan tinggi dan tempat tes yang aku daftarkan aku tuh nggak lolos di mana-mana teman-teman. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ikut sekolah staf penerbangan gitu. Dan di tahun itu akhirnya aku ikut sekolah staf penerbangan. Itu sekolahnya mungkin sekitar 6 bulan, lalu nanti kita cari kerjanya di bidang-bidang penerbangan gitu ya. Dan syukurnya alhamdulillah baru 2 bulan setengah aku ikut pelatihan itu aku keterima gitu. Dan saat itu aku di hire sama Lion Air untuk bekerja sebagai staff accounting di Lion Air. Aku bekerja akhirnya, dan setelah aku menjalani proses bekerja berbulan-bulan, aku merasa kayaknya nggak cukup deh dengan lulusan SMA lalu bekerja. Aku merasa 5-10 tahun mendatang lulusan dengan hanya ijazah SMA itu kayaknya nggak cukup gitu ya. Akhirnya aku memutuskan untuk kuliah. Nah, bermulai nih ya. Menarik ya. Saat itu sebenarnya aku tuh pilih beberapa bidang yang sangat berbeda-beda ya, bidang kesehatan, bidang seni, dan juga bidang bahasa gitu. Tapi ngomong itu background Akang tuh waktu SMA apa waktu itu? SMA itu aku IPA sebenarnya, ya, okay. Tapi tidak mencerminkan anak IPA sebenarnya. Oke, nggak apa-apa gitu. Jadi saat itu aku pilih 3 background itu, 3 background yang aku rasa aku senang di situ gitu ya. Akhirnya aku pilih, kalau ditanya apa alasannya pilih bahasa Perancis, dulu sesederhana ini sih malah. Aku berharap dengan aku kuliah bahasa Perancis, aku bisa upgrade bahasa Inggris yang mana itu jadi bahasa internasional gitu ya. Dan aku pengen jadi dalam tanda kutip masa mendatang pengen global competence gitu lah. Jadi akhirnya aku keterima di bahasa Perancis, yang mana sebenarnya itu bukan tahu banget dengan dunia pendidikan bahasa Perancis. Aku nggak tahu sama sekali karena di SMA juga aku nggak pernah belajar bahasa Perancis. Jadi itu pilihan yang aku rasa bisa upgrade kemampuanku yang lain gitu. Dan aku juga merasa setelah aku lulus bahasa Perancis, sedikit enggaknya tujuan aku tercapai gitu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris gitu ya. Dan ya udah, karena aku sudah diterima di bahasa Perancis, prinsip hidup aku gini, kalau sudah dicemplungin di sebuah kolam, ya udah
ambil aja apa yang ada semua di situ, nggak usah nanggung-nanggung nggak mau basah tapi udah terlanjur kecemplung gitu ya, nggak. Jadi aku 100% banget waktu itu di bahasa Perancis setelah aku dinyatakan lolos di bahasa Perancis ya, gitu udah sih. merasa siap banget Ya, udah siap gitu, banget. konsekuensi apapun diambil Betul gitu. gitu. Karena yang jadi iming-iming juga apa ya? Aku dari Aceh by the way. Dulu aku nonton film Sherina gitu ya. Oke, yang petualang itu gitu. Ya betul Okay. Sherina. Itu tahun berapa ya? Mungkin sekitar tahun 2001 ya, 2001 2002. Dan aku kayak suka banget sama petualang. Bukan suasana Bandung gitu. Jadi gitu. salah satu milih pendidikan bahasa Prancis UPI yang ada di Bandung ini, aku pengen datang ke sebuah tempat yang itu impian masa kecilku gitu sih. Jadi satu sisi impian masa kecilnya tercapai, sisi lain aku juga bisa belajar yaitu bahasa Prancis gitu sih. Oke. Karena Kang udah kecemplung juga nih ya kan di bahasa Prancis gitu. Nah, kesannya apa sih Kang yang pertama kali Akang kayak ketemu, wah ada kata bonjour gitu kan, kata bonjour kan susah banget ya waktu untuk mungkin teman-teman juga ngerasain kayak tulisannya bonjour tapi dibacanya kok bonjour gitu. Ada gak sih Kang kayak mungkin kesan Shock gitu. Shock kultur kali ya gitu, gimana? Shock bahasa. Jadi kalau aku jujur aja, aku memang kaget banget dengan bahasa Prancis saat aku pertama kali masuk. Aku merasa sebagai orang Aceh bahasa Inggris aja nggak bagus-bagus banget. Terus masuk ke dalam dunia bahasa Prancis, yang itu tuh aku tiba-tiba dosen masuk ya, aku ingat banget waktu itu Monsieur Yadi ya. Masuk bonjour tuh tapel kombong gitu ya, langsung tembak yang aku kayak kaget ini bahasa apa gitu ya. Terus shock itu ditambah dengan aku rasa itu ada kayak tekanan mental ya. Karena sebagian teman-teman ini, mungkin teman-teman yang lain juga merasakan ya. Circle di mana kalian sebagai orang yang baru belajar bahasa Prancis, tapi di satu kelas itu ada orang-orang yang udah jago banget bahasa Prancisnya gitu kan. Aku merasa ada tekanan mental gitu ya. Tapi itu sih aku merasakan 1 bulan 2 bulan aku akhirnya bisa memahami kenapa saat itu Monsieur Yadi masuk langsung tembak dengan bahasa, karena ternyata pembelajaran bahasa itu ya pertama kita listening dulu gitu sehingga kita nanti bisa bisa mengucapkan gitu kan. Akhirnya aku mengikuti dan akhirnya aku mau kasih motivasi ya buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali masuk di semester 1 dan teman-teman ternyata ngerasa kok teman-teman di kelas gue jago-jago banget. Teman-teman tuh nggak usah khawatir, menurut aku nggak usah khawatir. Kenapa? Karena sejago-jagonya teman-teman belajar bahasa Perancis saat di SMA dulu, nanti di semester 1 itu kemampuan teman-teman akan sama. Tapi harus kuat dulu gitu, belajarnya motivasinya harus kuat dulu di awal. Semua yang apa diberikan sama dosen itu dilahap aja dan dipelajari sungguh-sungguh. Kalau teman-teman bisa melakukan itu di masa-masa awal kuliah, aku yakin teman-teman di semester 2 itu kemampuannya akan sama dengan teman-teman yang udah oke banget saat mereka belajar di SMA. Itu sih, jadi pengalaman shock aku itu aku nikmati saat itu, dan aku rasa juga circle teman-teman di pendidikan bahasa Prancis itu kan kita nggak terlalu banyak ya. Jadi zaman aku nggak tahu sekarang, tapi di zaman aku tuh hanya ada 2 kelas, yang mana 2 kelas itu juga kita bisa berteman satu sama lain, bisa support satu sama lain. Ditambah lagi teman-teman merasa lah ya di pendidikan bahasa Prancis sampai dengan saat ini yang aku rasakan adalah dosen-dosennya itu suportif banget gitu loh. Jadi kayak asik, kita bisa mau ke siapa itu pasti dibantuin. Jadi aku rasa shock itu memang dirasakan sama orang yang baru pertama kali belajar bahasa Prancis. Tapi dengan circle pertemanan, dengan support dari dosen dan motivasi pribadi itu yang paling penting, itu udah everything kita bisa lewatin dengan lancar jaya aja sih. Sama ini gak sih Kang, sama niat? Benar. Jadi ya kayak tadi aku bilang, begitu udah dicemplungin, niatnya tuh harus dibulatin gitu loh, nggak boleh setengah-setengah gitu. Nggak suka nih sama bingung sama nggak boleh kayak gitu sih cara belajar sih. Ya udah lahap aja gitu sih. Pengalaman kerja apa sih Kang yang pertama kali Akang dapetin ketika lulus kuliah gitu? Ya, pengalaman kerja ya. Aku ingat begitu lulus, seingat aku itu aku baru aja wisuda gitu ya. Terus ada teman datang, teman sekelasku, kebetulan teman sehimpunan juga. Dia bilang, Patria, tuh Indonesia Mengajar lagi buka pendaftaran gitu. Jadi daftar Gi. Oh ya udah deh, nanti aku daftar gitu. Jadi
Alhamdulillah begitu lulus aku daftar Indonesia Mengajar. Buat teman-teman yang belum tahu Indonesia Mengajar itu apa, itu sebuah yayasan gerakan yang itu non pemerintah sih. Jadi non pemerintah, di luar pemerintah, jadi yayasan yang dibuat untuk mengirimkan anak-anak muda Indonesia untuk dikirimkan ke daerah-daerah yang mungkin sekarang mungkin lebih familiar, daerah-daerah 3T gitu ya, untuk mengajar selama 1 tahun di sana gitu. Nah jadi aku daftar tuh program itu dan alhamdulillah aku bisa langsung lolos gitu, karena setelah aku dapat cerita ternyata ada yang ikut 3 kali 4 kali itu baru bisa lolos gitu. Dan aku dan temanku ini yang ngajakin, alhamdulillah kami sama-sama lolos di angkatan yang sama. Jadi setelah lulus ya aku berasa bersyukur banget sih, aku nggak mengalami fase lama mencari pekerjaan gitu ya. Jadi bisa langsung lolos dan aku langsung menjalani program itu selama setahun gitu sih di daerah. Ke daerahnya daerah apa tuh kan? Itu daerah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Ya kira-kira perjalanan sekitar 7-8 jam dari kota Makassar gitu. Jadi daerah yang mungkin nggak terpencil, aku melihatnya lebih ke daerah tertinggal ya mungkin gitu sih. Berarti basic pendidikan akan kepake banget ya? Ya alhamdulillah sih kepake banget, karena di sana kan dikirim jadi guru, walaupun bukan jadi guru bahasa Perancis malah. Jadi kalau kita ikut program itu kita jadi jadi guru sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kan kita dikirim di SD dan aku saat itu percaya nggak percaya aku jadi guru matematika nih, olahraga. Oh, olahraga. Jadi aku jadi guru olahraga untuk kelas 1 sampai kelas 6. Ini berarti pengalaman yang berkesan banget gak sih Kang buat Akang dalam mengajar gini? Ya itu menurutku itu membuka gerbang aku untuk menemukan kehidupan pasca pekerjaan tersebut ya. Termasuk aku baru pulang dari situ, aku ditawarkan bekerja di IVI juga waktu itu, di IVI Bandung. Aku sempat sekitar 2 tahun di IVI Bandung. Ya itu juga karena chef of pedagogiknya ya, chef pedagogik dari IVI-nya tertarik karena aku baru pulang dari Indonesia Mengajar itu. Jadi mungkin secara teknik mengajar tuh mungkin ekspektasinya gitu ya. Dan aku selalu di IVI itu selalu diberikan amanah untuk mengajar kelas-kelas anak gitu, kelas-kelas anak SD gitu, anak-anak preschool gitu. Jadi aku selalu dapat kelas-kelas itu gitu. Dan ya aku alhamdulillah mungkin dari perjalanan karir aku yang sampai dengan hari ini ada fase di mana aku sempat ngajar sesuai dengan kuliahku gitu. Berarti kayak nggak sia-sia ya, berarti meskipun mengajarnya anak-anak tapi kan tetap memberikan ilmu apa yang sudah dipelajari gitu ya. Aku jadi senang banget sih 2 tahun punya kesempatan untuk ngajar bahasa Perancis gitu ya, sesuai dengan ijazah yang aku punya gitu. Jadi aku sempat mengalami juga sih jadi eksaminator untuk DELF gitu ya. Kadang-kadang datang kan UPI, Kang Patria yang ngetes gitu ya biasanya. Itu pengalaman yang aku senang banget sih. Dan saat aku di IVI itu aku juga sambil ngajar juga. Waktu itu diminta ngajar di SMK 1 Bandung. Jadi aku di situ diminta untuk mengajar bahasa Perancis dan juga ilmu komunikasi pariwisata gitu. Karena kan di sana jurusannya pariwisata. Aku mengajar 2 mata pelajaran itu juga gitu. Jadi alhamdulillah sih lewat IVI dan di SMK 1 Bandung itu aku bisa ngajarin bahasa Perancis juga sih waktu itu. Itu selama berapa tahun tuh kalau yang di SMK? Kalau di SMK 1 itu 1 tahun, di IVI itu aku selama 2 tahun. Tapi 1 tahunnya itu sempat barengan gitu kali ya. Dilihat dari background Akang yang mengajar gitu kan, karena juga emang basicnya dari dunia pendidikan ya Kang. Mungkin bisa kali ya memberi buat teman-teman juga gitu kan, skill apa aja sih Kang sebenarnya yang harus dimiliki, yang harus kita miliki nih gitu, untuk bisa mengajar dengan baik gitu pasti. Ini 2 hal ya teman-teman yang aku rasa yang harus aku pegang sampai sekarang. Yang pertama itu kemampuan kita berjejaring atau networking. Yang kedua kemampuan kita untuk berkolaborasi. Nah 2 hal ini aku pelajari saat aku berada di Indonesia Mengajar. Aku belajar cara berkolaborasi dengan orang lain. Aku belajar cara membangun jejaring gitu. Semuanya ini menurutku akan mustahil
kalau kita nggak melatihnya saat kita berada di organisasi saat kita di kampus. Gitu. Jadi kalau teman-teman hanya kuliah saja, aku yakin skill ini akan sulit terasah gitu. Aku ingat banget saat aku diwawancarai untuk di program Indonesia Mengajar, itu yang digali itu soal bagaimana kemampuan kamu bernegosiasi, bagaimana cara kamu solve problem, bagaimana cara kamu manage waktu gitu ya. Menurutku ini hal-hal yang kita dapat saat kita ngurusin himpunan. Betul, gitu ya. Aku sebagai anak himpunan AEDF gitu ya, sepanjang masa kuliah, aku rasa ini sudah terlatih saat di himpunan gitu. Jadi saat sudah terasahnya itu selama bertahun-tahun gitu, sehingga saat menemui fase di Indonesia Mengajar yang itu membutuhkan anak-anak muda yang memang punya kemampuan dasar leadership, management, terus collaboration and building networking. Aku rasa itu udah gampang aja kita untuk bisa dapat gerbangnya ke sana gitu. Jadi buat teman-teman, baik untuk meningkatkan skill apapun ya, mau itu mengajar, mau itu dalam skill-skill lainnya, jangan lupa untuk bangun networking dan kolaborasi ini. Jejaring dan kolaborasi ini aku sudah rasakan manfaatnya sampai sekarang ya. Mungkin kalau melihat perjalanan karirku tuh banyak banget berubah. Tapi percaya nggak percaya teman-teman, pekerjaan yang aku apply dan aku diterima itu hanya di Indonesia Mengajar. Selebihnya aku nggak pernah mengirim lamaran pekerjaan. Jadi semua pekerjaan itu datang ke aku. Kak Patria mau nggak jadi fasilitator untuk ini? Kak Patria bisa nggak bantuin program kita untuk jadi desain kurikulum? Kak Patria bisa nggak bantuin jadi program konseptor gitu? Termasuk pekerjaanku yang sekarang gitu ya. Sekarang aku kebetulan jadi konsultan di Kemendikbudristek untuk implementasi kurikulum baru di Indonesia. Pekerjaan yang sekarang pun aku nggak apply gitu. Aku dihubungi, Patria mau nggak gabung di tim kita gitu. Jadi menurutku ini berkah dari yang tadi gitu, berani membangun networking dan kolaborasi gitu ya. Saat kita bisa bangun dua ini, ya kayak tadi yang aku cerita, aku nggak pernah apply kerjaan, tapi pekerjaan tuh datang semuanya menawarkan gitu. Bahkan ada fase di mana kita udah komitmen dengan satu pekerjaan, terus circle lain tuh, Kak Patria kita ada project ini sekian bulan untuk butuh kebutuhan untuk talent ini, Kak Patria bisa nggak? Oh nggak bisa karena udah ada komitmen ini, saking banyaknya yang masuk gitu. Dan setelah teman-teman sadar bahwa kolaborasi dan membangun jejaring ini penting, yang gak kalah pentingnya adalah untuk membangun dua hal ini, teman-teman harus menumbuhkan diri pribadi teman-teman ini jadi pribadi yang positif dan juga menyenangkan buat orang lain. Gitu. Menurutku itu penting gitu. Sama aja teman-teman membangun kolaborasi, membangun jejaring, tapi secara attitude teman-teman tuh jelek gitu. Itu nggak akan menumbuhkan trust juga dari circle-circle itu gitu ke orang-orang lain itu. Jadi setelah teman-teman sadar adanya pentingnya kolaborasi dan jejaring, teman-teman itu harus bisa menghadirkan diri sendiri ini sebagai diri yang positif dan juga menyenangkan. Kalau teman-teman bisa memunculkan itu akan mudah banget menghadapi dunia yang sekarang. Jadi teman-teman pasti udah familiar ya dengan istilah kita nanti akan bonus demografi di tahun 2030 ya gitu ya. Siapa yang bisa menang di bonus demografi itu? Dari ya mungkin aku dapat cerita ini dari mentor-mentorku dulu ya. Yang bisa menang itu yang pertama orang yang dia tahu dia sekarang bergerak di bidang apa dan dia mau memperdalami itu, dan yang kedua itu yaitu teman-teman orang-orang yang berani untuk membangun jejaring dan terus berani berkolaborasi. Kalau nggak mau berkolaborasi, nanti di bonus demografi kita nggak bakalan menang juga karena kita jalan sendiri-sendiri malah jadinya, karena kita nggak akan nggak saling terhubung dan nggak saling membangun gitu. Makanya kalau teman-teman lihat sekarang kita kuliah di jurusan apa, kadang kita nggak bekerja di bidang itu kan, gitu. Karena kedepannya kehidupan dan dunia pekerjaan itu seterbuka itu gitu. Artinya teman-teman harus bisa menanamkan mindset bahwa pendidikan itu penting,
menjalani pendidikan dengan benar itu juga penting gitu, sehingga nanti teman-teman mau masuk ke dalam lingkungan dunia apapun, teman-teman tuh bisa survive gitu sih. Itu menurutku yang paling Betul penting. banget. Karena tadi yang dua hal yang akan sebutin juga itu saling berkesinambungan ya. Betul betul. Karena saat kita berani membangun jejaring, otomatis itu ada kolaborasi kan, Betul, gitu. betul. Jadi itu dua hal yang emang nggak bisa dipisahkan. Dan kalau teman-teman bisa menggunakan itu oke banget sih gitu. Betul banget sih. Nah tadi kan ngomongin Indonesia mengajar, terus Akang juga sempat mengajar di IVI dan juga di SMK 1 Bandung ya gitu. Nah itu kan berarti backgroundnya Akang tuh masuknya lulusan emang background lulusan pendidikan gitu, dan dan dapatnya alhamdulillah bekerja di pendidikan juga. Betul. Nah ngomongin yang mengenai non pendidikan nih kan, gitu kan. Nah gimana tuh Kang kalau menurut Akang yang iya udah sekolahnya sekolah pendidikan tapi kerjanya tuh ya itu nggak di pendidikan? Malah percaya nggak percaya, aku mungkin udah sekitar 5-6 tahun ini punya pengalaman bekerja di non pendidikan. Jadi sampai saat ini aku masih terdaftar sebagai kita sebutnya freelancer ya, atau talent ya. Talent, aku bekerja di bidang startup. Pengembangan produk digital. Jadi tuh pekerjaannya itu bikin aplikasi, bikin web gitu. Aku bekerja loh di bidang itu gitu. Ya tadi kayak aku bilang, kenapa seorang Patria bisa bekerja di bidang konsultan pengembangan produk digital? Karena yaitu secara skill kita udah punya skill kolaborasi sama orang, punya jejaring yang bagus. Jadi aku di situ juga akhirnya bekerja di bidang teknologi, yang mana aku ditempatkan di bagian yang biasanya ini lebih ke arah riset produk gitu. Klien-klien yang pernah aku tangani itu lumayan klien-klien yang oke juga, kayak Telkom, Pertamina, pernah juga SMF itu dari Kementerian Keuangan gitu. Itu dan termasuk pernah juga Angkasa Pura ya. Itu pekerjaan yang jauh banget dari pendidikan gitu. Tapi apa yang bisa dipakai skillnya gitu. Skill apa? Skill yaitu kalau aku kebetulan kan selama bertahun-tahun mulai dari Indonesia mengajar 5 tahun terus tuh aku mendalami skill training, facilitating, and teaching ya. Jadi kemampuan facilitating aku itu yang digunakan untuk kebutuhan misalnya co-creation. Jadi kalau dia kegiatan startup teknologi ini, aku selalu kebagian untuk mengumpulkan misalnya para direksi dan jajarannya, tim-tim, untuk mereka mengeluarkan ide, terus nanti mereka merancang, ini bikin aplikasi X nih, aplikasinya mau ke arah mana nih. Nah aku bantu mereka untuk menghasilkan ide-ide seperti itu gitu. Nah berarti kemampuan, selain kita punya kemampuan pendidikan yang memang udah kita jalani selama kuliah, jangan lupa untuk mengembangkan skill-skill lain gitu. Skill-skill lain ini kan kadang nggak terbatas ya. Misal kayak malah sukanya apa, itu bisa diperdalami sebenarnya di luar konteks dari pendidikan yang kita jalani gitu. Aku selalu bilang, aku punya 24 jam gitu. Dan kalau tugasku hanya sebagai presiden, sebagai mahasiswa, dan sebagai anaknya orang tuaku, masa aku nggak bisa bagi 24 jam itu untuk 3 peran aku itu sih. Gitu sih, Mak. Tapi itu berarti pentingnya memanage waktu yang baik ya, Kang? Ya, berarti betul. Dan berarti emang ikut organisasi kuliah dan itu emang benar-benar mengasah kita juga untuk gimana sih memanage waktu dengan baik gitu ya. Dan balik lagi gak sih ke niatnya ya. Itu pertanyaan yang paling template ya, malah kalau aku misalnya diundang sama siapapun ya, banyak banget ya. Mungkin kayak dulu pernah diundang ke ITB, ke Unpad gitu ya. Pertanyaan paling template, termasuk mungkin teman-teman UPI yang teman-teman ADF yang sering undang juga. Pertanyaan paling template adalah, Kak Patria gimana sih manajemen waktunya dengan pencapaian-pencapaian kayak gitu? Ya manajemen waktu itu kan skill yang bisa tumbuh kalau kita udah terbiasa kan gitu. Kembali lagi lah pertanyaan template soal manajemen waktu akan dijawab dengan jawaban template, skala prioritas gitu kan. Itu pasti nggak jauh-jauh dari itu. Jadi dan skala prioritas siapa yang bisa nentuin kalau nggak kita gitu kan. Ya kayak aku misalnya pakai sistemnya kayak tadi, jam 7 sampai jam 3 ya urusan kuliah, jam 3 sampai jam 8 malam urusan organisasi, jam 8 malam ke atas urusan ngerjain tugas-tugas kuliah gitu. Ya itu siapa yang bisa nentuinnya, kita gitu. Kita yang punya zona nyamannya gitu kan. Setiap orang menurutku beda-beda gitu menentukan skala prioritasnya gitu sih. Nah tadi kan juga mungkin banyak banget nih Kang, marak banget ya
nggak tahu deh, mungkin emang dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu ya, mahasiswa yang ngerasa salah jurusan gitu kan. Ya. Kayak di tengah perjalanan tiba-tiba dia ngerasa kayaknya salah jurusan deh gitu kan, kayak soalnya dia nggak tahu purpose mau jadi kerjanya apa, mau jadi apa gitu ya, dan mungkin itu tadi nggak nikmatin prosesnya gitu ya. Nah itu kalau menurut Akang buat mahasiswa yang seperti itu harus gimana sih Kang? Apa yang harus mereka lakukan gitu? Ya ini memang apa ya, ini saat itu aku juga mengalami situasi itu ya. Tapi aku ingat banget waktu itu ada guru bimbingan konseling masuk kelas, beliau bilang ini, Anda itu sudah terlanjur kecemplung, bayangkan Anda udah terlanjur kecemplung di dalam lautan, di tengah-tengah laut. Opsi Anda tuh cuma 2, tenggelam, artinya Anda gagal di situ, atau menyelam aja lebih dalam, lihat keindahan terumbu karangnya, lihat warna-warni ikannya, lihat keindahan bawah lautnya seperti apa gitu. Jadi saat teman-teman merasa teman-teman salah jurusan, ya teman-teman tinggal lihat aja mindsetnya seperti tadi gitu. Teman-teman mau kalah di situ, atau teman-teman mau menikmati keindahannya, atau ya survive aja di dalamnya gitu. Karena ya kembali lagi kayak tadi saya sampaikan, bidang pekerjaan di masa mendatang itu seterbuka itu gitu ya. Yang teman-teman bisa lakukan adalah berikan yang terbaik untuk dunia teman-teman yang saat ini teman-teman dan tanda kutip tadi yang kecemplung gitu ya. Nanti selepasnya teman-teman bisa upgrade skill yang banyak tadi untuk masuk ke dunia pekerjaan yang mungkin teman-teman mau di luar ini gitu sih. Mungkin juga nih, kan tadi Akang juga di awal udah sempat menyenggol mengenai yang skripsian gitu kan ya. Ada gak sih Kang hal-hal yang mungkin Akang mau sampein gitu juga buat teman-teman atau kakak tingkat nih yang lagi mau skripsi gitu kan, selain yang tadi Akang udah sebutin lagi gitu. Ya. Pada dasarnya semua orang pasti mengalami ngerjain skripsi itu bikin males ya. Males ngerjain skripsi itu. Kenapa? Karena menurutku ngerjain skripsi itu nggak ada tuntutan kan gitu. Tuntutannya hanya batasan semester gitu. Bukan kayak kita kuliah, kita ada tuntutan untuk masuk kelas jam 7, kita keluar setelah berapa SKS gitu. Kerjaan skripsi itu emang males gitu. Jadi yang paling penting itu adalah komitmen sama diri sendiri gitu. Kamu mau berkomitmen seperti apa dengan dirimu sendiri terhadap tugas kamu ini, si skripsi ini gitu. Kalau saya tadi mikirnya kayak gitu, saat kita punya komitmen untuk menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan jadwalnya, ya udah kita harus membangun mindsetnya kayak tadi, dari script sheet jadi script sweet gitu ya. Jadi skripsi yang manis gitu ya. Sampai sekarang saya masih senang sekali mengenang masa-masa saya menulis skripsi itu. Kenapa? Ya karena itu saya udah punya komitmen untuk menyelesaikan sesuai dengan batas waktunya, dan saya mengerjakannya, mengubah mindset dari yang itu pekerjaan yang membosankan dan menyenangkan dan tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang seru gitu ya, dan menyenangkan untuk dikerjakan gitu. Seperti tadi, kita harus bisa mengubah mindset itu loh malah. Itu susah. Saat itu jadi mindsetnya susah jadi susah gitu. Tapi saat kita ubah mindsetnya itu susah, tapi kayaknya seru deh gitu kan. Ya, jadi kita tuh harus bisa ngubah ini loh. Ngelihat sebuah permasalahan itu bukan permasalahan, tapi itu tantangan. Coba bedain deh konsep ngelihat ini masalah dengan ini kita jadiin tantangan gitu. Itu akan beda. Saat itu jadi masalah, itu bakalan berjelimet gitu. Iya, betul banget. Tapi saat itu kita ngelihat itu tantangan, kita ada dorongan untuk challenge kan untuk kita mau solve ini gitu. Jadi motivasinya juga terbangun gitu. Tapi saat kita ngeliat itu masalah, udah males duluan gitu. Jadi buat teman-teman yang terjebak dalam situasi malesnya ngerjain skripsi gitu ya, aku sarankan teman-teman coba deh sekarang pasang komitmen, teman-teman mau beresinnya kapan gitu. Dan ingat yang tadi, saat teman-teman stuck jangan dibiarin gitu. Saat teman-teman stuck dengan urusan skripsi itu, itulah saatnya teman-teman harus ajak ngobrol dosen pembimbingnya, ajak ngobrol siapapun itu untuk teman-teman dapat ide gitu. Oke, mungkin buat jadi terakhir aja nih Kang gitu, buat teman-teman yang masih menjalani sebagai mahasiswa gitu, apalagi khususnya di prodi kita gitu kan, di prodi pendidikan bahasa Prancis, ada gak sih hal-hal yang mau Akang sampein, pesan-pesannya gitu?
Mungkin beberapa pesannya udah nyampe ya di cerita-cerita kita tadi ya gitu. Tapi teman-teman yang perlu teman-teman sadari dan syukuri adalah yang pertama, teman-teman itu masuk ke jurusan pendidikan bahasa Perancis. Teman-teman tuh harus bersyukur. Kenapa? Karena menurutku dengan jumlah mahasiswa yang tidak terlalu banyak, teman-teman itu punya kelebihan circle mahasiswa yang eksklusif menurutku ya, dan itu tuh bisa banget dimanfaatkan untuk proses teman-teman belajar. Yang kedua, aku yakin sampai sekarang teman-teman pasti masih punya lingkungan dosen-dosen dan tenaga pendidik yang suportif gitu ya. Itu juga jadi keberkahan yang harus disadari dan juga disyukuri. Yang terakhir adalah teman-teman harus bisa menikmati setiap fase dan prosesnya gitu, sehingga teman-teman nggak menjadikan perkuliahan ini beban gitu ya. Dan teman-teman harus percaya ya gitu ya, satu hari yang teman-teman lewati di dunia perkuliahan itu akan jadi puzzle-puzzle, jadi mozaik-mozaik di kehidupan teman-teman di universe yang kedepannya gitu ya. Jadi pastikan teman-teman itu jadi berikan yang terbaik gitu di setiap harinya gitu ya. Kadang kita selalu aja punya pilihan untuk tinggalin, gak usah kuliah hari ini, bolos, atau karena mau ngejar tayangan perdana Doctor Strange misalnya gitu ya. Jadi hargai setiap waktu yang teman-teman punya selama jadi mahasiswa ini. Setelahnya teman-teman itu akan dapetin yang terbaik juga insya Allah di kemudian harinya gitu sih. Keren banget ya, nggak kerasa banget nih juga waktunya udah mau ending gitu. Ya, berapa lama kita ngobrol? Kayaknya udah lama banget dan seru banget, dan aku ngerasa kayak aduh kayaknya nggak mau selesai dulu deh gitu kan. Kayak mungkin terakhir ya Kang, motivasi, bisa memberikan motivasi gitu buat para, kan tadi ada yang udah skripsian gitu, berarti kan menuju ke dunia pekerjaan gitu ya. Mungkin ada sedikit motivasi gitu kan? Ya, mungkin buat teman-teman yang sekarang tuh tinggal selangkah lagi untuk melewati fase dunia pekerjaan, teman-teman jangan khawatir. Kalau teman-teman udah bisa memberikan yang terbaik selama teman-teman menjadi mahasiswa ini, kesempatan prospek pekerjaan itu sangat terbuka. Kalau teman-teman masih ingin di lingkungan keperancisan gitu ya, saya rasa itu masih banyak peluang gitu. Tapi kalau teman-teman yang ingin mencoba seperti saya gitu ya, challenge di dunia yang masih pendidikan tapi di spektrum yang lain, teman-teman jangan khawatir, kesempatan itu banyak gitu. Hanya saja teman-teman harus paham bahwa kesempatan itu bisa terlihat gitu. Peluang-peluang itu bisa datang ke kita kalau kita menanamkan yang dua tadi yang jadi akar ya. Kita udah memperkuat kolaborasi kita dan jejaring kita dengan banyak-banyak orang gitu. Saya rasa teman-teman tidak perlu khawatir selama teman-teman bisa terus upgrade skill teman-teman kedepannya bakalan bisa top chair lah, bisa mencerang di dunia-dunia karir yang teman-teman inginkan di kemudian hari sih. Seperti itu. Kalau gitu makasih banget ya buat Kang Patria yang udah sharing-sharing sama kita semua di sini ya. Senang banget rasanya. Jadi pikirannya tuh lebih kebuka, lebih banyak yang ternyata banyak banget hal yang bisa kita coba, dan ya tadi tetap harus ada komitmennya gitu ya, tetap harus ada niat awalnya seperti apa begitu. Oke, terima kasih banget buat Kang Patria yang udah menyempatkan datang. Ya, terima kasih loh ya sudah diundang di Lekamarat sih. Betul banget. Terima kasih banyak. Semoga nanti di Lekamarat kedepannya juga makin bagus lagi pasti. Ya, banyak ngobrol-ngobrol yang lebih seru ya. Betul banget. Kalau gitu makasih banget buat Kang Patria sekali lagi, dan semoga akan sehat selalu dan bahagia. Jangan lupa ya teman-man tetap buat sehat dan juga bahagia. Oke, kalau gitu buat teman-teman juga jangan lupa untuk follow Instagramnya ALDF ya @aldf.up, karena nanti di situ bakal banyak banget info-info yang menarik pastinya, dan juga ngebuat teman-teman jadi ingin ikutan gitu. ALDF ada event ini nih, ada itu tuh, ada info ini itu gitu. Jadi jangan lupa follow dan stay tune aja di situ.